Enggak, cuma enggak ini udah habis. Cuma karena ya terang pertama kali. biar tembus 1 juta pertama kali aja dulu. Karena tembus sedikit pertama kali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammadin wa Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah amma ba'da. Lillahi wa li syafa'ati Rasulillah wa ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi al-kiram wa jami'i ummatihi minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat ayyama kanu khususan wa ala hadzal kitab asy-syekh Salim bin Abdullah bin Sulaim al-Khadram asy-Syafi'i asy-Syekh Allamah Muhammad al-Badin al-Syafi'i syarillahil lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mundur sedikit ya, mulai dari sum'alam annaniyatal iktidai. Mundur dikit. Udah ketemu. Mundur sedikit paling 1 baris. Sum'alam annaniyatal iktidai. Mulai dari itu loh. Halaman berapa? 9 tengah-tengah dalam kurung ya dalam kurung. Beda kita yang kemudian ya. Wah, kitab zaman Pangeran Diponegoro itu Udah ada petuahnya itu. sama kayaknya, halaman mas sama. Kecuali kalau ini kan memang kitab tahqiq. 9. Halaman Halaman 7, halamannya ada nggak? Yang kita beda kali ini. Kulitnya. Ada. Kalau cetakan protolan gitu biasanya sama. Kartu Frama Ntar langsung Iban dibuka lagi. Kagak ketemu. Bismillahirrahmanirrahim. Summa'lam annaniyatal iktidai awil iktimami awil ma'mumiyati awil jama'ati wajibatun alal ma'mumi in arada al mutaba'ata mutlaqan walau fi asna'i salatihi min ghairi tilkal arba'i. Kemarin kan sampai situ ya. Ini pi goyer ini. Ini pi. Yo wes nanti. Belum ketemu Pak Nurdin? Udah? Susah ini mah beda. Oh, kitab zaman Pangeran Diponegoro. Habis syair kan. Wah, ya, halamannya biasanya nggak jauh beda loh. Kalau kitab cetakan protolan zaman dulu itu paling halaman 120 Pak. Ini pojok kanan sebelah kiri. Agak ke atas sama ke bawah. Summa'lam, kemudian ketahuilah annaniyatal iktidai, bahwa sungguhnya niat ikut iktidak itu ikut awil iktimami awil ma'mumiyati, atau niat menjadi makmum awil ma'mumiyati atau makmuman awil jama'ati atau jamaah wajibatun itu hukumnya wajib alal makmumi bagi makmum. Niat menjadi makmum bagi makmum itu hukumnya wajib. Niat itu tidak harus diucapkan, tidak harus dilafadzkan. Melafat niatnya wajib, tapi melafatkan niat tidak wajib.
In arada apabila makmum itu menginginkan al-mutaba'ata mengikuti mutlakon secara mutlak walau fi asna'i sholatihi walaupun di tengah-tengah sholatnya. Dan maksudnya gimana di tengah-tengah sholat? Umpama awalnya dia itu sholat sendirian, kemudian begitu dia sholat sendirian tiba-tiba ada sekelompok orang datang berjamaah dan barisannya nyambung ke dia. Umpama dia udah sholat nih, kemudian ada serombongan datang, kemudian makmumnya yang paling sini itu nyambung ke dia, otomatis dia kan langsung sebaris dengan makmuman itu yang awalnya dia niat sholat sendirian. Begitu dapat 1 rakaat kok karena ada tiba-tiba itu dia boleh langsung makmuman. Artinya di tengah-tengah fi asna'i sholatihi, di tengah-tengah sholatnya. Kalau di sini min ghairi tilkal arba'i. Kalau di situ min apa fi, Mbak? Enggak, kalau itu kan kitabnya sama. Lah? Fi yang gila, fi. Fi ghairi tilkal arba'i gitu. Berarti yang menang itu 2 suara. Kalau yang lain kan kitabnya sama. Gembor yang beda. Di selain 4 itu maksudnya yang dibahas kemarin itu yang wajib berjamaah, yaitu sholat Jumat, sholat ngulang, sholat karena nazar, dan sholat karena jamak takdim karena hujan. Amma fiha, adapun di dalam 4 itu fatajibu wajib hadihin niyatu, niat ini alaihi bagi makmum ma'al ihrami ketika takbiratul ihram kal imami seperti imam. Lah kalau sholat yang 4 itu tadi nggak boleh di tengah-tengah baru niat jadi makmum. Yang 4 itu yang dinazarkan Jumat, kemudian ngulang yang dinazarkan sama jamak takdim karena hujan. Itu nggak boleh di tengah-tengah. Di tengah-tengah baru berniat menjadi makmum, harus dari awal. Ma'al ikhrami pas atau berserta dengan takbiratul ihram kal imami seperti imam. Lah tadi kalau seorang makmum niat menjadi makmum itu hukumnya wajib. Kalau imam niat menjadi imam itu hukumnya tidak wajib kecuali di 4 sholat itu. Seorang imam walaupun dia ngimami tapi dia nggak niat ngimami, sholatnya tetap sah. Tapi kalau orang makmum enggak. Kalau orang makmum harus niat jadi makmum. Kalau orang imami enggak harus niat jadi imam. Banyak kasus awalnya kita enggak niat jadi imam, tiba-tiba ada yang bonceng di belakang. Nah, kan sering kan ya? Cuman saya yang belum nemu teks kitabnya tuh nepuknya itu. Itu belum nemu saya. Pak Alwi udah pernah dengar belum? Saya tahu nepuknya itu malah pas sudah di sini loh. Dulu waktu nyantri, waktu di kampung ya pokoknya kalau ada yang makmuman ya udah langsung di belakangnya gitu aja. Yang nandain ini loh. Takutnya yang ditandain orangnya latah ya. Langsung balik belakang malah langsung padang pasang kuda-kuda jurus waringin sungsang. Apa seorang makmum wajib niat menjadi makmum, tapi seorang imam tidak wajib niat menjadi imam kecuali di 4 sholat itu tadi. Sholat Jumat, ngulang, nadar, terus karena jamak takdim karena hujan. Kalau di 4 sholat ini antara imam dan makmum makmumnya harus niat jadi makmum, imamnya harus niat jadi mulai dari takbiratul ihram sampai salam. Kalau sholat yang dinazarkan di tengah-tengah kok sholatnya cuma berdua, salah satunya batal. Kok salah satu batal, dua-duanya ikut batal. Kalau sholat jamaah yang dinazarkan, umpama nanti kalau calon saya jadi beneran, Pak Is sama Pak Alwi langsung makmumah berjamaah berduaan, yang satu kentut di tengah.
Dua-duanya batal. Kalau itu jamaah karena dinazarkan. Karena yang namanya dinazarkan, kalau nazarnya berjamaah, maka mulai dari takbiratul ihram sampai salam harus berjamaah. Kecuali kalau makmumnya lebih dari satu. Kalau makmumnya 4 tuh batal 1, yang batal cuma dia 1 tok itu. Yang 3 masih, karena masih ada imamnya, masih ada makmumnya. Tapi kalau sholatnya cuma berdua, repot. Kecuali kalau 4-4-nya kok bareng kompak. Paduan suara batal semua, maka ya semuanya batal. Amma fiha fatajibu hadhihi niyatu alaihi ma'al ihram. Adapun kalau sholat yang 4 itu, maka wajib niat jadi makmum itu mulai dari takbiratul ihram kal imami, begitu juga imam. Dan imam itu tidak wajib niat imaman. Yang repot kalau sholat Jumat ya, ubah kelar, assalamualaikum baru keingetan. Wah, tadi ini gak niat imaman, bang sholatnya semuanya batal, harus ulang. Umpama langsung berdiri, mohon maaf jamaah karena tadi saya lupa niat gak ngimami, maka kita ngulang sholatnya. Yakin jamaah langsung wah, udah ada yang ngantri Jumat berkah lagi ya, malah ngulang. Bismillahirrahmanirrahim. Falau tabi'a fil fi'liyin walau wahidan aw salamin ba'dan tihari kathirin urfan lil mutaba'ati walam yanwi hadhihi niyata aw syakka fiha batalat sholatuhu. Falau tabi'a, seandainya makmum itu ngikut fi fi'liyin dalam rukun fi'li, walau wahidan, walaupun cuma satu berarti kayak imam duduk dia langsung takbiratul ihram langsung ikut duduk, berarti kan ikutnya yang fi'li cuma satu kan, duduk itu tok kan. Au salamin, atau cuma salam tok, begitu Allahu Akbar imamnya sudah salam. Kalau kayak gitu kita langsung baca Fatihah apa gimana? Kita nih makmuman begitu datang ke tempat baru Allahu Akbar, langsung imamnya Assalamualaikum warahmatullahi. Pernah ngalami gak? Belum. Apa kita nungguin aja biar salam lah sekalian gitu ya? Gitu. Atau umpama kejadian kita baru masuk ke masjid, imamnya kan udah tahiyat akhir. Begitu kita takbir Allahu Akbar, sempurna takbir, imamnya salam. Apa yang kita lakukan? Udah langsung baca Fatihah. Mantap lagi. Mantap takbiran salam. Duduk lah. Jangan, udah imam udah habis kok mau duduk juga. Mulai baru lagi. Udah habis mah udah kita Allah pun udah assalamualaikum, kita duduk. Ini contoh kasusnya, saya ulang. Itu udah ngapain? Ketika kita masuk ke masjid, kita lihat imam kan tahiyat akhir. Kita otomatis langsung sholli fardhu zuhri arba'ar makmuman Allahu Akbar. Begitu Allahu Akbar begini, imamnya salam Assalamualaikum warahmatullahi. Kata Pak Haji langsung lanjut baca Fatihah. Mbak selamat atau Mbak? Duduk Mbak. Nah, yang lain apa? Duduk. Ulang saya. Ulang. Ulang. Takbir ulang. Biasa ngulang. Nah, ya kan, ayo orang segini aja beda. Gimana Mas Rai? Haji. Kan masih berdiri kan? Iya, kita masih berdiri nih. Kita masih berdiri baru Allahu Akbar, baru sempurna, plek, tangan sedekap, imamnya salam. Apa sih ya? Langsung Fatihah. Oh.
Oh. Pak Haji mana nih Pak Haji? Mana nih? Macam-macam. Daripada ragu dengan Iya, statusnya udah ikut makmum. Cuman kita baru sedekap, ternyata imamnya salam. Yang kita lakukan adalah Langsung baca surah Fatihah. nyalin Bang. Aku nggak ngeliat bola lain. Belum lagi kan. Harusnya imamnya tahu ya. Dikasih waktu dulu biar yang Mam, tungguin Mam, gitu ya. Gimana Pak Alwi? Nah iya, kalau kata Pak Pais sama Mbak Slamet duduk. Kalau Pak Mansur ngulang. Pak Mansur. Daripada ragu mendingan Oh. Kalau kata Pak Haji sama Pak Jiono. Kalau Eman mah tinggal cuman iya doang Pak dia. kalau memang ada ngikut baru ya mendingan bikin Beda kasus, pertanyaannya nggak begitu Pak. Ini ketika kita datang, ternyata imam, bukan kita datang, kita udah takbiratul ihram sempurna. Udah takbiratul ihram nih, ternyata imam salam. Kalau kita belum takbir kok imam udah salam, ini kita nggak dapat jamaah. Kalau kita belum takbir, imam udah salam. Nah ini kita udah salam, udah takbir sempurna, udah Allahu Akbar, udah sedekap sempurna. Begitu imamnya salam. Maka yang kita lakukan adalah duduk cuman duduk bangun lagi. Duduk bangun lagi. Orang imam udah habis. Apa yang dibubuhin? tapi kalau saya cukup ini ya. Itu Pak akal-akalnya dia nyari suara Pak kita lihat RT dia jadi. Pak Haji kan warga RT 4 Pak Haji. Itulah. dia nyari pendukung menyalon. Nyari pendukung Pak Haji. Kita dukung aja lah. Menyalon RT man itu soalnya. Oh Pak RW udah merestui Man. Lanjut Man. Kalau kita sudah sempurna sedekap, imam kok salam, maka kita ya lanjut membaca Fatihah. Tapi kalau kita sudah sedekap begini, kita sudah gerak turun, kok imamnya salam, ya udah lanjut turun. Baru nanti berdiri lagi. Tapi kalau belum sempat berdiri turun sama sekali, pokoknya masih sedekap begini, kok imamnya salam, maka kita langsung baca Fatihah. Nah, lain kasus kalau kita baru imamnya assalamualaikum ya udah selesai, udah gak dapet nanti. Udah gak dapet jamaah ya. Kalau ada pasukan baru ya wes bikin jamaah baru. Jadi bener emang nih ikut naik. Emang Pak Haji mah jarang salah. Tuh kan orang cari pendukung begitu ada-ada aja. Ada maunya ya. Pagi Saya yang kan itu nggak tuh. tahu nih Pak Ustadz. Daripada ragu saya kan nggak tahu umpamanya. Ya saya mendingan enggak, mendingan Nggak tahu. pulang sendiri gitu. Jadi Lah kalau orang nggak tahu mah kan nggak ada hukum apa-apa. apa kan? Enggak apa. Orang nggak tahu. Orang nggak tahu mah nggak ada hukum apa-apa. Kalau kayak gitu Nggak kan kita tahu. jadi tahu. Kita jadi tahu gitu loh. Tapi kan kemarin-kemarin kan kita nggak tahu. Yang saya masih janggal lagi itu, ya siapa tahu di antara jamaah ada yang tahu ya. Ketika sama-sama kita masuk, kemudian ada yang mundur jadi makmum. Ini saya sendiri masih janggal, masih belum tahu pastinya sepertinya gimana gitu. Kalau secara logika, main ketemu main plus. Masuk ketemu masuk. Iya. Kadang kan ketika sama-sama masbuk ngelanjutin kekurangannya itu, kadang ada yang langsung mundur satu tapak menjadi makmum dari imam yang dulunya sama-sama masbuk. Itu yang saya sendiri masih janggal. Ya siapa tahu ada yang tahu begini. Gimana Gus Roy? Saya juga belum nggak ada. Kayaknya nggak ada. Saya beberapa kali ngelihat. Kita lihat kita sama-sama jadi imam. Ada kan? Ada. Saya pernah dimakmumi yang seperti itu, saya sendiri masih janggal. Ini gimana ya? Nanti gue sering lihat saya.
Sering lihat begitu. Ya kan? Sering lihat ya. Sering lihat kan? Kita sama aja jadi makmum nih. Nah, awalnya sama-sama makmum. Mundur dia jadi makmum. Lalu niatnya jadi sama saja jadi makmum, kok jadi makmum lagi. Jadi makmum kuadrat gitu ya. Iya, udah niatnya jadi makmum. Iya, saya sendiri masih jangka kalau ditanya belum tahu sih, jawabannya belum tahu. Yang pastinya apakah kita ngelanjutin sendiri-sendiri apa boleh membentuk jamaah baru. Itu berarti kan membentuk sholat jamaah baru kan berarti. Tapi dalam rangkaian satu sholat yang sama tadi. Tinggal meneruskan. Nah iya kan. Dalam rangka meneruskan itu ada yang berposisi jadi imam, ada yang langsung memposisikan diri sebagai makmum. Nah itu yang Busra gimana? Pak Nurdin gimana? Saya dulu begitu. Saya dulu begitu. Kalau ada yang sadar mundur wajar, kalau sadar langsung maju Kalau langsung maju ya semua calon lurah. Bukan calon RT. Repet politik terus itu. Ya, lagi musim politik ya sedih. Kadang-kadang gitu juga saya. Kosong langsung maju. Iya kadang-kadang orang sifatnya ikut-ikutan, jadi nggak ada pedomannya ikut-ikutan orang begitu, besok dengan aja begitu lagi. Ya itu kalau saya seandainya ada yang nanya, cuman sampai sekarang ya belum ada yang nanya. Kalau saya ditanya, saya belum tahu jawabannya. Wong saya udah coba-coba cari-cari, tawasul sama saya Google, belum yakin pasnya seperti apa belum. Ya setahu saya pokoknya ngelanjutin sendiri-sendiri. Tapi langsung membentuk jamaah baru itu ya wallahu a'lam. Ya siapa tahu besok-besok ada yang tahu entah dari mana naunya. Kayak ini lagi saya. waktu udah di masyarakat Oh yang Pak Joni kemarin, ya udah tunjukin saya sih videonya. Beliau bilang harus menyelesaikan Fatihahnya sampai walaupun ketinggalan sekian rukun. Nah itu yang saya berbeda sama dia. Ya, saya juga berbeda. Tiga rukun Dua rukun fi'li. Kalau makmum ketinggalan dua rukun fi'li, otomatis makmumnya yang batal. Itu yang saya tahu. Cuman Pak siapa? Bukan yang Pak Joni. Kemarin memang video suara diunjukin saya nih Pak Ustadz nih, jawabannya begini. Oh kalau saya berbeda, enggak seperti itu Pak Jon. Kalau yang saya tahu, kalau makmum baca Fatihah, kalau Fatihahnya kurang, belum lengkap, belum sempurna, sementara imam sudah ruku, langsung ikut ruku. Ini pokoknya sampai selesai Fatihah, walaupun imamnya sudah pokoknya lari jauh kemana lah. Nah itu saya yang berbeda. Nah itu yang jadi masalah. Ya sebetulnya ya orang nggak tahu ya repot ya. Membaca Fatihah itu disunnahkan dengan catatan waktu longgar. Kalau waktu mepet, apalagi waktu mau habis kok dia maksa baca Fatihah. Iftitah bukan sunnah tapi malah menjadi haram. Karena gara-gara belain sunnah wajibnya hilang. Makanya ya itu yang repot ini. Yang membaca iftitah itu menjadi sunnah kalau satu tadi waktunya longgar, kedua bukan di sholat jenazah. Masuk sholat jenazah baca iftitah. Yang repot ya ini, yang orang memaksakan diri membaca iftitah, lah sementara dia iftitahnya malu belum begitu apal kan lama ya. Ini wa ma ana minal musyrikin apa wa ma ana minal muslimin. Wa ana minal muslimin apa wa ma ana minal musyrikin. Ulangi lagi. Terbalik dibaca terus ya kemarin terbalik. Ya sama kendalanya berarti ya, dulu waktu kita kecil kan belum tahu tulisan kan, cuman sudah suruh ngapalan. Wa ma ana minal muslimin, kebalik musyrikin. Wa ana minal muslimin, salah. Saking kesemaan anak minas
Itu masalah gitu gua. Masalah sepele itu hati-hati jangan itu salah Mbak. diulang-ulang terus. Ntar lama-lama udah umur 70 tahun jadi masuk Kristen. Habis macamnya jadi musyrik mulu. Enggak usah dibaca Pak Haji orang tua. Iya, Baca yang singkat saja. Allahu subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, itu juga iftitah. Kayak dulu waktu kita ngaji Pak ya, ada 5 redaksi doa iftitah. Hamdan kasiron thayyiban mubarakan fi, ya sama iftitah. Yang paling panjang justru yang itu loh. Allahumma ba'id baini kama, saya sendiri juga enggak hafal. Biasanya anak-anak yang sekolah di sekolah Muhammadiyah biasanya iftitahnya baca yang itu. Saya sih enggak hafal malah. Lah kalau maksain iftitah itu yang repot. Nah, kita baca iftitah itu lihat kondisi. Kalau kita takbiratul ihram bareng imam, baca, tapi kalau enggak usah. Langsung baca Fatihah. Mana tadi? Hilang. Walau tabi'a fi fi'liyin tadi ya. Maka seandainya dia ngikut dalam satu rukun fi'li walau wahidan, walaupun cuma satu, semisal duduk itu tadi loh. Au salamin atau salam. Baru takbiratul ihram ternyata imamnya salam. Ba'dan tidharin kasirin, setelah ia menunggu dalam jangka waktu yang lama, urfan umumnya. Ukuran lama dan sebentar menurut umum. Jadi ukuran lama sebentar kan tidak pakai menit detik masalahnya ya. Hanya melihat kondisi keadaan umumnya. Karena orang bilang sebentar dan lama itu kan kondisional ya. Dan tergantung umum kebiasaannya. Lah kalau biasaannya dia sholat kok baca kul melulu ya dibacain Sabbihisma wajar. Lah kalau dibaca biasa baca Sabbihisma ke atas kok dibacain kul cepet amat. Lah iya kan tergantung kondisinya. Pelit banget Iya. ya. Di apa itu Sabtu subuh di Masjid Baitur Rahman Bia Cukai di dekat Pak Mansur. Itu biasa kalau sholat kan memang lama. Ada pernah imamnya cuman baca alam nasroh sama alam taro aja diprotes. Sholat subuh cuma 2 rakaat aja kok cepet amat. Ya karena biasanya memang di situ lama Pak. Kalau ada yang bentar ya diprotes. Coba kalau yang biasa bentar kok tiba-tiba lama, ya diprotes juga. Makanya kan lama dan bentar itu kan relatif tergantung kebiasaan yang ada di masyarakat tersebut. Walam yanwi hadhihi niyah, dan dia tidak niat jadi makmum maksudnya. Au syakka fiha, atau dia ragu-ragu tadi udah niat kok belum batalat sholatuhu, maka batal sholatnya. Udah ngikutinya cuma bentaran, cuma satu tadi lu duduk netok, dapatnya cuma duduk sama salam, ternyata dia lupa niat, maka sholatnya itu tadi batal. Repot. Kalau Pak Mansur tadi, takbir ulang aja udah. Ini kalau dia seorang makmum itu lupa, walam yanwi, dan dia tidak hadhihi niyah, dan ia tidak niat seperti ini, maksudnya menjadi makmum, au syakka fiha, atau dia ragu-ragu dan niat kok belum, maka yo batalat sholat, batal sholat. Li'annahu, karena sesungguhnya ribotoha ala sholati ghairihi, ia seakan-akan menautkan sholatnya dengan sholat orang lain bila robitin, tanpa ikatan antara imam dan makmum, bainahuma, antara imam dan makmum, mutayaqqin, yang meyakinkan. Imam dan makmum itu kan harusnya diikat dengan seorang makmum menjadi makmuman itu tadi tuh. Lah kok dia enggak, tapi walaupun gerakannya bareng, dia kayaknya makmuman tapi opo enggak tadi, malah meragu-ragukan kayak begitu, maka batal sholat. Bihilafi ma law tabi'a, berbeda seandainya ada orang ikut fi qauliyin, dalam rukun qauli, ghairi salamin, selain salam, au tabi'a, atau ikut fi fi'liyin, dalam satu rukun fi'li, ittifaqan,
secara bersamaan min ghairin tidharin tanpa menunggu au ba'dan tidharin yasirin atau setelah menunggu yang sebentar au kasirin atau lama lalil mutaba'ah bukan karena ngikut lakin launawal makmum au al-ihtimam fi asna'i sholatihi sahha ma'al karahah. Makna gampangnya begini. Lah sementara walaupun dia ikut cuma dapatnya salam tok. Tadi lo baru Allahu Akbar imamnya salam. Tapi kalau dia niat makmumam maka sholatnya yo batal. Tapi kalau sengaja ngulur-ngulur, menunda-nunda, dia sudah datang, tapi malah ngobrol dulu sama temennya, gimana? Ancam, aman. Begitu takbir Allahu Akbar imamnya salam. Artinya tadi intidor, ia menunggu dengan alasan yang tidak namanya tidak terlalu penting maksudnya. Pokoknya ya cuma hanya alasan ngobrol-ngobrol doang. Ya tetap sholatnya sah. Ma'al karohah, tapi dalam kondisi seperti ini ma'al karohah disertai dengan sesuatu yang tidak disukai syariat. Maksudnya kalau udah datang ke masjid, imamnya sudah siap berjamaah, ya wis langsung takbiratul ihram. Kecuali kalau memang kita tidak srek dengan imamnya. Itu saya sering, ya bukan sering lah, pernah datang satu masjid niatnya mau jamaah, ternyata imamnya ini bacaannya naudzubillahi min dzalik. Ya saya malah pura-pura main HP, malah orang jamaah saya videoin. Cuma sengaja memang saya biar telat nanti. Nah, kalau ada pasukan baru ya jamaah sendiri. Tapi karena memang saya yakin orang ini kualitas bacaannya seperti apa, dan nanti di bab berikutnya itu, di bab yang selanjutnya itu, di antara syarat menjadi makmum itu adalah ia tidak tahu atau tidak meyakini sholat imamnya itu batal. Kalau dia meyakini imamnya itu sholatnya batal, dia tidak sah menjadi makmum. Mama saya begitu datang, wah imamnya eman. Gas. Bacanya petan enggak iya sih. Enggak meyakinkan. Begitu dia baca kebalik-balik. Amta umumnya. Amta begitu walad dolin walad bendolin malah. Kita yakin imam ini bacaannya salah, maka kita tidak boleh makmuman ke orang tersebut. Kecuali kalau kita masih berhusnudon, siapa tahu saya yang salah dengar. Walaupun itu bukan cuma Fatihah, misalnya Fatihah kan ini wajib ya Fatihah ya. Ini tahu Fatihahnya rada lumayan lah. Tapi begitu baca lullahi wa fisau kamu gitu misalnya gimana? Nah, walaupun itu tidak membatalkan sholat, tapi kan kalau kita tahu ada orang membaca Quran, yang jadi permasalahan itu bacaan Qurannya kan ya. Bacaan Qurannya bikin kita kesel daripada kita jadi makmum tapi kesel sama imam, mending enggak usah. Kayaknya ada hadis nanti kayaknya di penghujung kitab Nasoihul Ibad itu ada. Wah ini bidin nih bidin. Kalau kayak di penghujung kitab Nasoihul Ibad itu nanti ada bagaimana kalau seorang makmum yang tidak sreg dengan imamnya, tapi bukan sentimen pribadi loh ya. Karena ya itunya. Ya karena ada entah bacaan Qurannya, ada kelakuan imamnya yang kesehariannya ini enggak pantas lah. Ya mosok imam. Burung bor ini burung loh. Takon. Mosok imam. Lawan politik. Ayat sama bidi. Lah itu mah nggak bisa jadi alasan. Enggak, pokoknya kalau kita tahu imamnya ini yo STMJ lah ya. Sholat ya yo, maksiat yo. Yo.
Umpama kita tahu no, Sholat terus. semalam mabuk itu imam. Subuh-subuh ngimami. Lah boleh. Kayak ada di penghujung Nasoil Libat itu kayaknya seingat saya ada. Tentang kalau makmum ada beberapa poin yang dari imam itu dia menyebabkan sholatnya itu enggak konsentrasi. Boleh dia mufarokoh atau memang tidak makmuman sama dia. Nah begini Ustaz, kalau kita udah terlanjur nih, kita duduk di depan ya, depan barisan depan. Imamnya kita geser nih Ustaz. Kita mufarokok, kita rasanya kagak enak juga, gimana ya? Kita ikutin, kita dongkol terus, gimana? Jatuh jalannya. Jatuh jalannya bagaimana? Apa kita duluin, kita selesai duluin. Apa kita bareng kita dongkol terus. Gimana dengerin dia? Kan gitu. Jadi nggak konsen juga, jadi nggak konsen. Gimana tuh? Kalau dar gua kalau sendiri aja. Coba tunjuk. Di sana saya di PGRI. Di sini kali Pak Haji, bukan Pak Haji, bukan Pak Haji. Pas Yule, gimana Pak Yule? Bukan PGRI Bekasi itu. Saya kan amenten di meja. Imamnya sih meyakinkan banget pakai udang-udang gamis. Wah, keren nih. Kita ikut dah. Begitu terus baca, waduh, nggak cocok sama saya. Alhamdulillah lu ngalamin. Waduh, saya ada di depan ini bagaimana ini? Itu tetangganya Jokowi itu. Ngalamin tapi bukan ngalamin. Dilacak Pak Mas. Wong dilacak itu berarti imamnya Pak. Saya batalnya saya minggir, udah dulu aja udah. Coba kita baca kayak di penghujung itu ada itu Pak. Wala yahsulu fi fadilatil jama'ati, dan kalau orang berjamaah kok makruh, maka wala yahsulu tidak memperoleh fi fadilatil jama'ati dalam fadilah berjamaah. Hatta fi ma adrakahu ma'al imami alal mu'tamadi, walaupun dia bareng sama imam. Ini menurut pendapat yang mu'tamad. Orang berjamaah kok dia membuat satu kemakruhan dalam berjamaah, maka fadilah jamaahnya gugur. Yang sering terjadi itu barengi imam. Terus yang sering saya sampaikan ya, orang yang sengaja misah dari shaf dan barisan. Padahal shaf dan barisan itu masih bisa, kecuali kalau memang udah terpaksa, memang adanya di depan udah penuh, terus kita udah di belakang sendirian, gak ada yang nemenin, lain urusan. Atau tadi itu orang yang sengaja menunda-nunda, ngulur nggak takbir, giliran takbir imamnya salam. Li'annahu sayyara nafsahu, karena seperti itu sayyara menjadikan nafsu dirinya tabian, mengikuti ba'da'an kana mustaqilan, setelah orang itu sholat sendirian. Fal aula, nah ini contoh lagi. Fal aula, maka yang lebih baik al-iktisaru, meringkas, ala raka'ataini, kedua rakaat, wa yusallimu, dan ia salam, sumayak tadi, kemudian mengikuti khalfa dzalikal imami, di belakang imam tersebut. Ini kasus yang di awal tadi saya contohkan. Kalau memang kita sudah dapat 2 rakaat, kok ada jamaah baru, maka kita langsung salam. Dan statusnya sholat kita yang 2 rakaat menjadi sholat sunnah. Kemudian kita makmum, ikut makmum yang baru datang itu tadi. Kalau kita sholatnya udah dapat 2 rakaat. Kalau baru 1 rakaat atau udah 3 atau mau selesai, boleh tadi itu loh. Awalnya kita sendirian, boleh langsung menjadi makmuman. Tapi kan kasus begini kayaknya yo jarang. Kalau udah tiga rakaat, apa misalnya ada sholat zuhur, itu udah 3 rakaat. Lah iya repot kan? Iya, kita udah dapat 4, makmumnya baru dapat 1, ya. Imamnya maksudnya. Iya, makanya agak repot. Makanya tadi lebih baik kalau memang udah dapat 2 rakaat, kita salam, kemudian sholat selanjutnya menjadi sunnah. Atau kita selesaikan sholat kita, kemudian baru ikut lagi. Kalau terjadi di rest area kan, mending kita gas aja udah buru-buru. Kalau kita ngikutin aja jadi ini lagi kan ketinggalan rombongan. Kalau dibaca turun panjang, kalau di rest area ya sholat kita bareng sama rombongan kita. ya misalnya kita lagi sendiri, kita pengen jamaah nih. Ya kita sendiri nih. Jadi ditinggal mobil,
Kalau kita ngikut yang mata buat suruh yang panjang, wah marah ini orang. Kalau kita sebagai orang yang musafir, kebalik ya. Kalau kita orang mukim itu nggak boleh makmuman kepada musafir. Apalagi kalau musafir itu kosor atau jamaah. Wa kama, dan seperti juga anna idkhala nafsihi ma'al imami fi dan begitu juga seorang itu memasukkan dirinya ma'al imami beserta imam fi asna'i sholatihi di tengah-tengah sholatnya makruhun, maka hukumnya makruh. Wa kadzalika, dan kadzalika begitu juga qat'uha, memutuskannya bi ghairi udhrin, memutuskan tanpa ada udzur, hukumnya juga makruh. Ini loh. Kita yang tadi awalnya bukan makmuman, kok tiba-tiba menjadi makmuman, itu hukumnya makruh. Atau di tengah-tengah jamaah kita, imamnya cepetan lah, langsung kita memisahkan diri atau mufaraqah. Lah mufaraqah itu kalau nggak ada uzur, hukumnya makruh, nggak ada alasan. Lah alasan yang dibenarkan misalnya seperti itu ada bihilafi ma idza kana bihi, berbeda apabila kondisinya imamnya itu kata twilil imam, imamnya kelamaan dalam ukurannya dia. Umum ukurannya dia, imamnya kelamaan tadi itu Pak Haji. Langsung niat mufaraqah, niatkan misah. Misalnya kita sholat istirahat kerja, kemudian kita menyempatkan sholat ke masjid. Begitu itu imamnya bacaannya lama, baru dapat 1 rakaat udah 5 menit. Ini kalau 4 rakaat bisa 20 menit ini. Waduh, jam makan siang belum. Rebahan sebatang dulu belum. Nah, langsung niat mufaraqah. Lah mufaraqah karena ada alasan seperti itu, fala yukrahu, maka hukumnya tidak makruh. Berarti boleh. Wala yafutu sawabuhu, dan juga tidak hilang pahalanya. Alias masih boleh, masih mendapatkan pahala berjamaah. Li'annal mufaraqata, karena sesungguhnya mufaraqah li'udhrin, karena adanya udzur. Misalnya misal kita sholat sambil nahan mules, begitu imamnya malah baca idza waqa'atil waqi'ah. Kalau orang sholat sambil nahan mules, keringatnya segede kacang itu tadi itu. Lah lebih baik mufaraqah, langsung buat selesai. Lah mundur ke belakang, wis langsung tangannya gini deh. Mikir. Balik badan. Iya, langsung balik badan. Lah iya, lah kalau udah ngempet tapi kok imamnya inna a'toina. Nah, ini kuat, ngempet masih kuat kalau ini. Lalu tiba-tiba Ar-Rahman 'allamal Qur'an, apalagi fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Bulet enggak kelar-kelar. Wis mufaraqah, daripada kita sholat sambil mangmeng. Jadi makmum kok mangmeng, mendingan mufaraqah. Lah mufaraqahnya teknisnya apakah kita geraknya bareng atau mendahului? Gimana Pak? Ya mendahului aja deh. Mendahului. Mendahului kok bareng Gus Ray? kondisional. Kondisional. Cari aman kondisional. Cari Kita aman. membarengin kalau dia lama nggak kuat nahan juga. Lah kalau alasannya lama kok kita tetap bareng, yuk sama aja, tetap mendingan kerja di makmum daripada mufaraqah. Ya tadi bener Gus Roy. Kalau alasannya karena waktunya yang lama, yuk mufaraqah langsung kita jalan. Lah kalau alasannya yang lain karena bacaannya imamnya ngeselin, bacaannya tadi yang panjang jadi pendek, yang pendek itu kalau orang bisa ngaji, ada orang baca Quran panjang pendek ketuker-tuker, itu hati gondok. Kalau orang yang gak ngerti ya mantok aja, bagus bacanya, bagus. Maka aslinya tuh lebih anteng ayem orang yang gak ngerti. Manut. Lah iya, orang yang kalau ngerti, umpama Pak Haji loh, jadi makmum, imamnya bacaannya ketuker-tuker panjang pendek, ada ayat yang ada kalimat-kalimat yang dilompatin. Itu kita jadi makmum,
imam gini aja sih. Apalagi pas jadi imam di belakangnya lebih pintar. Tapi kalau orang nggak ngerti, aman Us. Bagus, bacanya bagus. Bagus. Iya kayak ini San, dengar Muammar tadi dulu tadi dulu azab, yang kagak tahu kan Allah. Oh azab yang pedih ya Allah ini. Kalau suaranya enak, azabun alim. Allah. Li'annal mufaraqata karena sesungguhnya mufaraqah li'udhir karena ada uzur, ada alasan itu la tufawwitu tidak menggugurkan, tidak menghilangkan fadilatal jama'ati fadilahnya jamaah. Jadi walaupun kita mufaraqah misahin diri, tapi kalau alasannya bisa diterima, pahala berjamaah tetap dapat. Jadi ya tetap ke masjid bikin takbir Allahu Akbar. Siapa tahu kemarin sih salah, siapa tahu hari ini bacanya bener gitu. Sama aja. Oh sama aja ya bener mufarakah lah. Nah kita kan berhusnuzon, berprasangka baik. Kadang ada imam baca kayak orang mau lahiran ya. Ngeden. Ya kalau hasilnya bener sih alhamdulillah. Udah ngeden hasilnya nggak bener itu jadi makmum kan gondok loh. Mendingan kalau gondok kan mendingan. Yang kemarin saya di pabrik kayak gitu ya imamnya. Terus gimana Bos? Ya diikutin terus. Jumatannya Iya, kemarin. maksudnya Wa yajuzu al-intiqalu wallahu a'lam bis-shawab. Kandain mungkin.